qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi qala ilmul hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah itu ilmu semua yang berkaitan dengan perbuatan Rasulullah SAW dan yang lainnya, sifat-sifat Rasulullah dan yang lainnya. Sekarang pembahasan kita adalah ilmu hadis dirayah. Apa arti dirayah? Dirayah huwa, jadi ilmu hadis dirayah ini apa? Ilmu yu'rafu bihi, diketahui dengan ilmu tersebut haqiqatu ar-riwayah, hakikat riwayat. Hakikat riwayat. Riwayat itu apa? Riwayat yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatur riwayat. Hakikah riwayat ini hakikatnya ini hadisnya munqati' atau muttasil. Hadisnya ini marfu' atau mursal atau mauquf atau muallaq atau munqati' atau al-mu'dhal. Istilah-istilah seperti itu. Hadisnya ini syadz atau munkar. Hadisnya ini mudabbaj atau apa? Itu semuanya istilah-istilah seperti itu yang akan kita pelajari. Bagi yang baru belajar, dia akan asing ada istilah-istilah yang seperti itu. Akan asing sekali. Nah, hakikatul wa syurutuha, syarat-syarat meriwayat hadis. Apakah semua orang boleh meriwayatkan hadis? Enggak. Apakah orang yang masih kecil belum mumayyiz boleh meriwayatkan hadis? Kapan seseorang boleh menukil hadis, mengambil hadis? Kapan seseorang boleh mentahdits hadis, meriwayatkan hadis? Itu semuanya ada syaratnya. Wa syurutuha. Hadis ini diterima, hadis ini tidak diterima, hadis ini muallaq, mauquf, dipending dulu. Ada hadis dipending kan? Ada hadis dipending. Syurutuha wa anwa'uha, dan jenis-jenis riwayat. Jenis-jenis riwayat nanti akan dijelaskan. Wa ahkamuha, hukum-hukum riwayat. Wa halur ruwat, hal kondisi ar-rawi, jamak daripada ruwat. Wa syurutuha, syarat-syarat rawi. Rawi itu ada syarat-syaratnya. Wa asnaful marwiyat, sin-sin jenis-jenis yang diriwayatkan. Wa ma yata'allaqu biha, dan semua yang berkaitan dengan periwayatan hadis. Itulah ilmu dirayah. Fa haqiqatur riwayah, apa itu hakikat riwayat? Dia adalah naql, penukilan. Ma warada minas sunnah wa nahwiha, apa yang datang dari sunnah dan seperti sunnah. Sunnah ini mungkin adalah semua yang berasal daripada Rasulullah. Wa nahwiha, seperti sunnah itu al-athar. Al-athar itu biasanya riwayat tabi'in yang mauquf, riwayat tabi'in. Itu al-athar, atau fatwa sahaba atau fatwa tabi'in. Itu nahwiha. Wa isnadu dzalika ila man uziya ilaihi, dan menyandarkan yang dinukil tadi itu kepada orang uziya ilaihi, orang yang disandarkan kepadanya. Sandarkan kepadanya. Perkataan itu disandarkan kemana? Talabtul ilma li ghairillah fa aba an yakuna al-ilmu illa lillah. Aku menuntut ilmu bukan karena Allah. Fa aba al-ilmu an yakuna illa lillah. Ilmu enggak bisa didapati kecuali kalau niatnya karena Allah. Perkataan siapa? Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri. Tatkala saya bilang itu adalah perkataan Sufyan Tsauri, maka perkataan itu asnadtu ila man uziya ilaihi. Saya sandarkan perkataan itu kepada orang yang mengatakannya. Asnadtu ila man uziya ilaihi, ila man usnida ilaihi. Saya sandarkan kepada yang saya sandarkan kepadanya. Orangnya maksudnya. Bitahdits, dengan haddatsana. Dengan kataan haddatsani fulan. Oh, berarti dengan tahdits itu. Haddatsani au akhbarani, au dengan ikhbar.
Ada perbedaan antara haddatsana dengan akhbarana. Ada perbedaan antara haddatsana dengan akhbarana. Ada perbedaan dengan amba'ana. Ada perbedaan dengan amba'ana. Ada perbedaan dengan an fulan, dari si fulan, an fulan. Apa perbedaan haddatsana, amba'ana, akhbarana, nabba'ana, au an, au anna fulan qala? Apa perbedaan itu? Itu semua akan dipelajari. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Wa syurutur riwayah, syarat-syarat riwayat. Hiya tahammulu rawiha. Tahammul. Apa itu tahammul? Nah, ini istilah khusus. Tahammul itu adalah qira'ah ala syekh. Qira'ah ala syekh. Jadi syekh kayak saya ini duduk, syekh. Ada si fulan membaca. Haddatsana syaikhi, syekhku mengatakan bi isnadihi ila man usnida ilaihi, dengan sanadnya kepada perkataan disanadkan kepadanya. Katakan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Itu namanya tahammul. Apa tahammul tadi? Qiraah ala asy-syekh. Dia membacakan, syekhnya ada di depannya. Atau si fulan membacakan, dia mendengar dari si fulan di depan syekhnya. Itu namanya tahammul. Tahammulu rawihi. Jadi bahasa tahammul itu diingat. Jadi saya enggak menerjemahkan lagi. Tahammul rawinya. Karena itu istilah khusus di antara muhaddisin. Lima yarwihi. Dari apa yang ia riwayatkan akan hadis tersebut. Binau'in min anwa'it tahammul. Dengan satu jenis daripada jenis tahammul. Min sama' atau dengan mendengar. Sami'tu, au arad itu qara'ah, au qara'tu ala syekh, au ijazah, au ajazani, ijazah, dengan ijazah, au nahwi dzalika, au haddatsani, au anba'ani, au akhbarani. Itu namanya anwa'ut tahammul. Jadi at-tahammul itu adalah mengambil ilmu dari syekh. Apa jenis-jenis tahammul? Bisa sama'. Sama' itu sami'tu, haddatsani, akhbarani, anba'ani. Atau ard. Bisa ard. Apa itu? Qira'ah ala syekh. Qara'tu ala syekh. Maksudnya dia membaca, syekhnya ada. Au ijazah, au ajazani. Membaca selesai, dah aku ijazahkan ini. Dah selesai. Atau dia enggak membaca, dilihatnya orang alim, dah aku ijazahkan aja riwayatku ini sama. Atau munawalah, dikirim dari India kemari, namanya munawalah. Au wijada, atau mendapatkan, wah ini hadisnya punya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia nanti mengatakan rawaitu hadzal hadis wijadatan, aku meriwayatkan hadis ini wijada, maksudnya aku temui, tidak ketemu dengan syekhnya, wijadah namanya. Itu tingkat-tingkat perawian, merawikan suatu perkataan orang dengan penuh amanah. Wa anwa'uha, jenis-jenis riwayat al-ittisal. Apa arti ittisal? Telepon, ittisal. Apa arti ittisal? Bersambung ya, bukan telepon ya. Ittisal wal inqita'. Apa arti inqita'? Wa nahwi dzalika. Ittisal wal inqita'. Wa ahkamuha, ahkam riwayah itu al-qabul wal rad. Al-qabul artinya ar-rad artinya ditolak. Jadi hadis itu sudah jelas. Hadis sahihun li dzatihi wa sahihun li ghairihi. Ada sahih, ada hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Ini hadis makbul semuanya. Mutawatir ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Berarti itu yang sahih diterima. Yang rad, yang mardud itu ditolak. Dhaif, syadidu ad-dha'af, atau maudhu'. Itu dhaif, syadidu ad-dha'af, atau maudhu' ditolak. Jadi kita harus tahu seperti itu. Itu ahkamul hadis.
Wa halur ruwat, kondisi rawi. Al-adalah wal jurh. Adalah ini biasa dilambangkan dengan thiqah, hafiz, thiqah, thiqatun thiqah, amirul mu'minin misalnya. Dilambangkan dengan seperti itu. Tapi kalau al-jurh biasanya dhaif. Yanamu fi dirasa, tidur pada waktu ngaji, katanya kan. Yani yukhti'u katsiran, banyak salahnya, katanya. Banyak salahnya. Mughaffal, katanya kan. Mughaffal itu kesalahannya hampir salah semua. Mughaffal. Ya, ada bahasanya mughaffal. Ada taghayyara bi akhirah. Taghayyara, berubah hafalnya di akhir hayatnya. Itu semuanya sudah terdokumentasikan dengan teliti yang begitu luar biasa. Wa syurutuhum, syarat-syarat rawi. Syurutut tahammul wal ada. Syarat-syarat tahammul yaitu mengambil hadis, wal ada, dan meriwayatkan hadis. Al ada itu adaan, menunaikan, meriwayatkan. At-tahammul, pengambilan, penukilan. Wa asnaful marwiyat, jenis-jenis yang diriwayatkan. Hiyal musannafat. Ini kita akan belajar ini musannafat, jenis nama-nama kitab. Jadi di dalam ilmu hadis, buku itu bukan sekedar nama. Buku itu bukan sekedar nama. Dari perkataannya kita tahu jami'. Oh, apa ini? Jami'. Oh, jami' itu adalah ini. Musannaf Abdul Razak. Oh, musannaf itu artinya ini. Musnad Imam Ahmad. Musnad itu artinya ini begitu. Juzu', apa juzu'? Juzu' awal, juzu' tsani, juzu'. Bukan juzu'. Juzu' itu apa artinya dalam hadis? Itu semua. Mustadrak lil hakim. Apa arti mustadrak lil hakim? Kita yang penting tahunya mustadrak punya Imam Hakim. Apa artinya? Enggak pernah tahu kan? Al-Mu'jam, kita tahu ini Mu'jam Tabrani. Apa artinya? Ini wal musannafat, semua yang berkaitan dengan musannaf. Minal jawami'. Minal jawami'. Sahih Bukhari namanya apa? Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Namanya begitu. Al-Jami', As-Sahih, Al-Musnad, Al-Mukhtasar. Panjang namanya kan? Kita tahu Sahih Bukhari. Orang malas menghafal. Ya kan? Sahih Bukhari. Atau dia enggak tahu namanya apa namanya ini. Sahih Bukhari. Yang tahu dia sahih. Beda. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu namanya jami'. Jami'. Apa arti jami'? Jami' itu adalah semua bab-bab yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syariat. Dimulai dari iman, pembahasan akidah, pembahasan fikih, sampai tafsir mimpi pun dibahas. Dinukil daripada Rasulullah SAW. Semua bab ilmu syariah itu dibahas di jami'. Was sunan. Apa itu sunan? Sunan itu adalah kitab yang disusun dengan bab-bab fikih. Bab-bab fikih. Kita masuk mulai tahara, kemudian mulai najis, kemudian masuk kepada tayammum, kemudian masuk ightisal, mandi, kemudian salat, kemudian haji, kemudian zakat, puasa Ramadan, kemudian yang lainnya sampai bab fikih selesai, itu disebut dengan sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi. Ini kalau namanya sunan, berarti cari aja di buku ini. Kalau masalah fikih, cari buku 4 ini. Ada di Bukhari, ada. Tetapi susunannya tidak susunan fikih. Begitu dia. Jami' itu susunannya bukan susunan fikih. Tapi kalau sunan yang 4 ini atau sunan Darimi masuk 5, itu susunan fikih. Ada namanya wal masanid, jamak daripada musnad. Musnad ini adalah kitab yang disusun sesuai dengan
sesuai dengan susunan nama sahabat. Kalau Musnad Imam Ahmad itu disusun dengan al-asyarah al-mubasysyirina bil jannah. Asyarah mubasysyirina bil jannah. Yang pertama itu adalah 10 orang yang dijamin masuk surga. Jadi kalau kalian cari hadis hadisnya Abu Bakar itu di jilid pertama. Hadis Umar kelanjutannya. Hadis Utsman kelanjutannya. Hadis hadis Ali kelanjutannya. Hadis kemudian Abdurrahman kelanjutannya. Itu 10 asyarah mubasysyirina bil jannah. Hadis Aisyah ada juzuk khusus untuk sahabiyat. Atau disusun dengan keislaman, siapa yang Islam dahuluan. Tapi sahabat di antara sahabat. Ali atau Abu Bakar atau Khadijah. Tergantung, yang penting musnad. Susunannya sesuai dengan sahabat. Wal ma'ajim, mu'jam Tabrani al-Kabir, mu'jam Tabrani al-Saghir, dan mu'jam at-Tabrani al-Awsat. Itu mu'jam. Itu susunannya sesuai dengan gurunya, syekhnya. Sesuai dengan gurunya. Bisa gurunya itu dimulai dengan huruf abjad A, Ba, Ta, Sa. Itu mu'jam namanya. Dilihat, akhrajahu Tabrani. Gurunya siapa? Dia bilang. Kalau gurunya dimulai dengan huruf Ba, berarti nggak mungkin nyarinya di jilid yang terakhir. Mungkin carinya di jilid 1 atau jilid 2. Karena siap alif, ba. Gitu sistemnya. Wal ajza, juzuk. Hadis juzuk Abu Bakar, juzuk Umar, juzuk Utsman, juzuk dia. Bahasanya juzuk. Dia hanya hadis Umar saja. Abu Bakar saja. Wal mustakhrajat. Ini baru. Mustakhrajat ini seperti mustakhraj Abi Awana, mustakhraj Abu Nuaim Al-Asfahani. Bagaimana itu Ustaz mustakhraj? Jadi mustakhraj ini dia mengambil satu buku, Bukhari contohnya, atau Muslim. Kiblatnya sama, hadis-hadisnya mirip dengan hadis-hadis Muslim. Tetapi dia itu meriwayatkan dari guru yang lain, bukan gurunya Muslim. Jadi kalau Muslim mengambil dari gurunya, contohnya Qutaibah. Muslim haddatsana Qutaibah. Bukhari masalan haddatsana Musaddad. Bukhari gurunya Musaddad. Nah, Abi Awanah ini mencari hadis yang sama ataupun ada tambahan sedikit hadisnya, tetapi bukan dari Musaddad dan bukan dari Qutaibah. Cari yang lain. Itu namanya mustakhraj. Saya keluarkan dari guru yang lain dengan hadis yang sama. Selanjutnya mustadrak. Mustadrak. Siapa yang paling populer ini mustadrak? Mustadrak punya siapa? Punya Al-Hakim. Nah, mustadrak ini adalah hadis-hadis sahih yang menurut yang ngarang, menurut Hakim sahih, yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi yang meriwayatkan hadis ini juga adalah guru Bukhari dan Muslim. Mustadrak. Mustadrak itu artinya adalah mendapati sesuatu yang tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitabnya. Tetapi syaratnya sama dengan Bukhari dan Muslim. Makanya kalau Al-Hakim itu mengatakan haditsun sahih ala syartihima atau ala syartil Bukhari. Hadis sahih menurut syarat Imam Al-Bukhari, menurut syarat Imam Muslim, menurut syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mengapa seperti itu? Ya, karena dia mengeluarkan hadis yang lain, tetapi syaratnya, maksudnya kriteria hadis sanad yang diambil oleh Bukhari dan Muslim itu sama menurut Hakim.
Itu dikatakan Mustadrak al-Hakim. Wa mawdu'u hadzal ilmi, tema ilmu ini adalah ar-rawi wal marwi min haitsul qabul wal rad. Temanya adalah berkaitan dengan rawi wal marwi yang diriwayatkan min haitsul qabul wal rad. Dilihat dari sisi diterima atau ditolak. Wa faidatuhu, terakhir ini. Faidahnya adalah hiya ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu minal ahadits. Faidahnya ilmu hadis dirayah ini adalah mengetahui apa-apa yang diterima dan apa-apa yang ditolak daripada hadis. Ini pembahasan berkaitan dengan dirayah. Kemampuan kita untuk memilah dan memilih hadis ini sahih, hadis dhaif, hadis hasan, munkar, maudhu'. Itu ilmu dirayah namanya. Ilmu dirayah. Punya ilmu khusus, berbeda, bukan hanya sekedar mengetahui istilah-istilah saja.